data fisik, kemudian ditambah dengan manajemen sistemnya, manajemen database-nya, yang mencakupi operating system dan development tools-nya. Oke. Yang terakhir yaitu contoh SaaS, yaitu Microsoft 365. Jadi ini termasuk dari yang telah disebutkan tadi, yaitu data center physical facility updating, kemudian networknya, jaringan, kemudian penyimpanan, operating system, database tools-nya, dan aplikasinya. Salah satu contoh SaaS ini juga ada di email yang teman-teman biasa gunakan. Nah, email ataupun kalender itu adalah termasuk dari SaaS. Nah, kemudian, oke, ini adalah layanan tadi. Azure Data Services, ini ada SQL Database, ini ada yang gajah ini PostgreSQL, MY ini adalah MySQL, yang Dolphin ini adalah MariaDB, atau Maria Database. Oke, perbandingan PaaS, IaaS, dan on-premises berdasarkan administratif effort-nya dan capital expenditure and day-to-day control-nya. Nah, kita bahas capital expenditure ataupun CAPEX, kalau nggak salah sering disebutnya, ini adalah biaya yang dikeluarkan bisnis untuk memperoleh aset yang akan memberikan manfaat di luar tahun berjalan. Contohnya, ketika sebuah perusahaan menginvestasikan uang, menggunakan jaminan atau menimbulkan utang untuk memperoleh aset baru atau meningkatkan nilai dari waktu ke waktu. Jadi hal yang mereka lakukan tersebut adalah mengeluarkan capital expenditure. Nah, jadi capital expenditure ini biasanya untuk investasi jangka panjang dalam bisnis. Oke, kita balik lagi ke layar. Nah, itu ya mengenai capital expenditure. Jadi mudahnya ini adalah biaya pengeluaran suatu perusahaan seperti itu ya. Kemudian ini adalah administrasi effort-nya. Nah, untuk yang PaaS ini teman-teman bisa lihat bahwa PaaS ini dia termasuk ke dalam yang sedikit effort untuk administrasi effort dan capital expenditure-nya. Dan pengelolaannya juga dia termasuk paling sedikit. Kenapa bisa dia sedikit untuk administrasi effort dan capital expenditure? Karena PaaS ini memiliki keuntungan salah satunya memotong waktu pembuatan. Jadi, kita dapat mengurangi waktu yang diperlukan untuk menyusun kode aplikasi baru dengan komponen aplikasi prakode bawaan platform, seperti alur kerja, layanan directory, fitur keamanan, pencarian, dan sebagainya. Oke, kemudian yang kedua, PaaS ini dikarenakan kita bisa menambahkan kemampuan pengembang tanpa menambah staf. Oke. Nah, kemudian IaaS ini dalam perbandingan CAPEX dan administratif effort-nya, ini dia yang paling tengah. Karena walaupun memang sebenarnya dari CAPEX-nya dia yang paling murah, namun dia ini termasuk yang agak susah untuk digunakan. Bukan agak susah digunakan, tapi dia memerlukan banyak tenaga untuk menggunakan ini. Nah, kemudian yang terakhir, ini fisikal.
Kenapa bisa dikatakan capex-nya termasuk paling tinggi, kontrolnya paling tinggi, dan administratifnya juga paling tinggi. Jadi kalau misalnya on-premises ataupun fisikal ini, teman-teman harus mempunyai server sendiri, database sendiri. Jadi itu apa ya? Membuat boros suatu perusahaan, karena kan tiap bulannya dia harus bayar servernya sendiri, kemudian sewa gedungnya untuk server tersebut, kemudian dari sisi administrasi juga dia sangat melelahkan, harus dikontrol tiap harinya, kemudian dia harus juga tahu siapa yang megang dan segala macamnya. Nah, jadi ini adalah perbandingan PAS, IAS, dan on-premises dari segi capex dan administratif effortnya. Oke, kita akan membahas contoh IAS, yaitu SQL Server di Azure Virtual Machine. Jadi, SQL Server di Azure Virtual Machine ini akan memungkinkan kita sebagai pengguna untuk menggunakan versi lengkap SQL Server di cloud tanpa harus mengelola perangkat keras lokal apapun. Jadi enaknya di Oke, halo. Suara saya aman? Iya, Kak. Aman, Kak. Oke, siap. Terima kasih atas konfirmasinya. Nah, jadi enaknya di SQL Azure di Virtual Machine ini, kompatibilitas di SQL on-premises, kemudian kita juga dapat mengolah baik mengupgrade OS, software, backup, dan replikasi data. Nah, cuman gak enaknya di SQL Azure Virtual Machine ini, kita membayar per server dan lisensi, bukan database. Jadi kalau misalnya dalam database kan itu ada servernya ya. Jadi kita harus membayar server tersebut. Nah, jadi bayangannya adalah, contohnya adalah kita punya SQL Server tapi di dalam virtual machine. Jadi kita membuka SQL Server tersebut di dalam virtual machine-nya, bukan langsung ke SQL Server-nya. Di sini kebayang ya bagaimana SQL Server di Azure Virtual Machine. Jadi dia tidak langsung di SQL Server-nya, tapi membukanya di Azure Virtual Machine. Seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian ini ada yang namanya hybrid database. Jadi, penerapan hybrid ini dia dilakukan di on-premises ataupun di lokal dan running di Azure ataupun di cloud, sebagiannya di cloud. Oke, jadi saya ulangin, hybrid database ini dia penerapannya, sistemnya di sebagian di on-premises ataupun di lokal ataupun di PC, dan sebagian lainnya di cloud, teman-teman. Salah satu contoh cloudnya adalah Azure. Nah, ini ada jenis dari Azure SQL Database. Nah, tadi yang SQL Server di Virtual Machine itu adalah contoh dari IAS. Nah, kalau misalnya Azure SQL Database, ini adalah PAS, di mana kita sebagai pengguna dapat membuat SQL database terpola di cloud dan kemudian menyebarkan database di server. Nah, ada beberapa jenis database-nya, yaitu single database, elastic pool, dan managed instance. Dan ini yang nanti terakhir akan kita gunakan. Nah, kalau misalnya yang single database ini, teman-teman, ini untuk cepat menyiapkan dan menjalankan satu database di SQL Server.
Kemudian di SQL database ini juga kita bisa mengkonfigurasi database, membuat tabel, kemudian dan mengisinya dengan data yang sesuai dengan kemauan kita atau kebutuhan kita. Nah, kita juga bisa menskalakan database kita jika memerlukan ruang penyimpanan tambahan, memori, atau daya pemrosesan. Nah, biasanya secara default untuk yang single database ini resource-nya ataupun sumber dayanya akan dikenakan biaya per jam untuk sumber daya ataupun resource yang kita buat ataupun kita minta. Nah, jenis yang kedua yaitu Elastic Pool. Elastic Pool ini hampir mirip dengan single database. Namun secara default dia bisa berbagi resource yang sama seperti memori, ruang penyimpanan data, dan daya pemrosesan melalui beberapa penyewaan. Nah, resource-nya Elastic Pool ini disebut dengan pool. Oke, kemudian terakhir yaitu adalah Azure SQL Managed Instance. Dia memungkinkan kita untuk menyediakan sumber daya komputasi sebelumnya dan menerapkan beberapa install terkelola individual hingga tingkat komputasi yang telah disediakan sebelumnya. Kemudian Azure SQL Managed Instance ini juga memiliki pencadangan otomatis, software patching, pemantauan basis data, dan tugas administratif lainnya. Kapabilitasnya hampir 100% sama dengan SQL server lokal. Dan Azure SQL Managed Instance ini didukung oleh layanan Azure seperti Azure Storage for Backup, Azure Active Directory for Authentication, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kalau misalnya kita dihadapkan untuk memilih yang Azure SQL Managed Instance atau yang Azure SQL Database, kita bisa lihat bagaimana dengan area permukaannya ataupun jaringan dan layanannya. Nah, kalau misalnya Azure SQL Managed Instance ini, teman-teman, untuk yang single, dia area permukaan SQL Server sebagian besar. Nah, kalau misalnya Instant Pool ini, sumber daya komputasi pra penyediaan untuk migrasi. Nah, kemudian kalau misalnya yang Azure SQL Database, untuk yang single database, dia penyimpanannya berskala besar hingga 100 terabyte. Nah, kalau misalnya yang Elastic Pool, dia akan berbagi sumber daya antara beberapa database untuk mengoptimalkan harga. Kemudian, untuk biayanya yang single instance Azure SQL Managed Instance itu dia dukungan jaringan virtual asli. Kemudian untuk yang Instant Pool dia akan memungkinkan migrasi hemat biaya. Kemudian yang Azure SQL Database dia komputasi tanpa server, dan yang Elastic Pool ini dia akan manajemen kinerja yang disederhanakan untuk beberapa database. Nah, yang terakhir, untuk layanannya, untuk yang single instance Azure SQL Managed Instance ini, dia layanannya terkelola sepenuhnya. Jadi kita bisa mengelola layanan tersebut sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, kalau misalnya instance pool, dia akan meng-host instance kan ke yang lebih kecil lagi. Nah, kalau misalnya yang Azure SQL Database, ini sama dengan yang single instance, yang managed instance, dia juga bisa terkelola sepenuhnya.
dan Elasticpool juga dia bisa terkelola sepenuhnya. Oke. Kemudian pertanyaan nanti kita akan memilih apa? Yang Azure SQL Managed Instance atau yang Azure SQL Database. Nah, ini tergantung dengan perusahaannya. Perusahaannya punya budget berapa untuk membayarkan itu semua, dan kesepakatannya nanti untuk apa aja. Oke, jadi biasanya keputusan ini akan diambil oleh pihak-pihak yang berwenang, pihak-pihak yang mengikutinya. Jadi sebagai pengguna, nanti kita akan ngikutin kebijakan perusahaannya seperti apa. Seperti itu teman-teman. Nah, kemudian ini adalah beberapa perbedaan single elastic pool dan managed instance. Oke, harus selesai ya. Oke. Ini udah masuk. Oke, jadi perbedaan yang single elastic pool dan managed instance ini, untuk yang single database-nya ini dia terkelola mandiri untuk beban kerja yang dapat diprediksi dan stabil. Kalau misalnya yang elastic pool, nah ini model sumber dayanya bersama untuk efisiensi yang lebih besar melalui multi tenancy. Nah, untuk yang terakhir, yang model managed instance ini adalah model pemrograman dengan cakupan instan, dengan kompatibilitas tinggi dengan SQL Server terbaik untuk modernisasi dalam skala dengan biaya penuh atau usaha rendah. Oke, saya perbaiki. Untuk modernisasi dalam skala dengan biaya atau usaha rendah. Oke, selanjutnya. Nah, kemudian Azure SQL Database ini untuk siapa? Nah, jadi untuk aplikasi cloud modern yang perlu menggunakan fitur SQL Server Stable terbaru, kemudian untuk aplikasi yang membutuhkan ketersediaan tinggi, yang terakhir untuk sistem dengan beban variabel yang membutuhkan server database untuk meningkatkan dan menurunkan skala dengan cepat. Oke. Intinya yang pertama untuk fitur SQL Server Stable terbaru, kemudian untuk yang membutuhkan ketersediaan tinggi, dan untuk meningkatkan dan menurunkan skala dengan cepat. Nah, ini adalah orang-orang contohnya yang membutuhkan Azure SQL Database. Kemudian ada yang namanya PostgreSQL, MySQL, dan Maria Database. Nah, kalau misalnya MySQL ini,
Dia awalnya sebagai sistem manajemen database relasional yang open source, yang terkemuka untuk aplikasi tumpukan Linux, Apache, MySQL, dan PHP. Nah, MySQL ini tersedia dalam beberapa edisi. Yang pertama ada komunitas, standar, dan yang terakhir edisi perusahaan. Nah, kalau misalnya yang komunitas, edisi komunitas, nah ini adalah yang gratis, tersedia dalam gratis, MySQL yang gratis. Nah, kalau misalnya yang edisi standar, dia akan menawarkan kinerja yang lebih tinggi. Nah, kalau misalnya untuk perusahaan, dia akan menyediakan perangkat alat dan fitur yang komprehensif. Oke, kemudian yang kedua itu adalah ada MariaDB. Jadi MariaDB ini adalah sistem manajemen database yang lebih baru dibuat oleh pengembang asli di MySQL. Kemudian MariaDB ini ditulis ulang dan dioptimalkan untuk meningkatkan kinerja. Maria Database ini juga menawarkan kompatibilitas dengan Oracle Database. Nah, salah satu fitur di MariaDB ini, salah satu fitur penting di MariaDB ini adalah dukungan bawaannya untuk data temporal ataupun data bawaan. Nah, tabel dapat menyimpan beberapa versi data, kemudian memungkinkan aplikasi untuk mengquery data seperti yang muncul di masa lalu ataupun historical. Selanjutnya yang terakhir adalah PostgreDB. Jadi PostgreDB ini adalah database objek relasional hibrida yang bisa untuk di lokal maupun di cloud. Nah, kita juga bisa menyimpan database data kita dalam tabel relasional, tetapi PostgreSQL ini juga memungkinkan kita untuk menyimpan tipe data custom dengan properti non-relasional. Jadi, kita juga bisa menyimpan dan memanipulasi data geometris seperti garis dan lingkaran dan poligon. Kemudian PostgreSQL juga dia punya bahasa sendiri ya, yang kita sebut dengan PGSQL. Oke, ini ada beberapa keunggulan PostgreSQL, MySQL, dan MariaDB. Nah, kalau misalnya yang lebih populer ini MySQL. Namun banyak juga sekarang yang sudah menggunakan PostgreSQL. Karena PostgreSQL ini bisa menyimpan data relasional dan data non-relasional. MariaDB ini juga bagus untuk kompatibel dengan Oracle Database. Nah, kemudian yang sudah saya jelaskan tadi bahwa MySQL ini ada tiga edisi, dan yang gratis ini adalah yang komunitas. Kalau misalnya MariaDB ini dia dukungannya data temporal. Nah, PostgreSQL ini dia juga menyimpan data geometris. Kemudian untuk yang MySQL, dia Azure Database untuk MySQL adalah versi komunitas, berarti versi yang gratis, tapi dia memiliki ketersediaan dan skalabilitas tinggi. Nah, ini adalah manfaat database untuk PostgreSQL, MySQL, dan MariaDB. Yang pertama, manfaatnya. Jadi, manfaatkan layanan yang terpola sepenuhnya sambil tetap menggunakan alat dan bahasa yang kalian kenal. Kemudian, pastikan data kita selalu tersedia tanpa perlu adanya biaya tambahan.
Kemudian dia juga tingkatkan kinerja dengan kecerdasan bawaan dan penyimpanan hingga 16 terabyte dan 20K IOP, input output processing. Selanjutnya ada keamanan dan kepatuhan terdepan di industri. Kemudian di data kita dengan fitur keamanan yang ditingkatkan. Dan yang terakhir, dia akan membangun aplikasi lebih cepat dengan layanan Azure lainnya dan dilindungi inovasi dengan Azure IP Advantage. Oke, baik teman-teman. Sebelum melanjutkan ke provisioning dan lain-lainnya, apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Silahkan chat di kolom chat. Atau ada yang belum jelas, silahkan. Oke, kalau misalnya tidak ada yang bertanya, maka akan saya lanjutkan, teman-teman. Nah, ini kita akan memahami bersama tentang apa itu provisioning. Nah, ini adalah provisioning. Jadi ketika kita meminta layanannya, kemudian Azure menyediakan layanan tersebut dan kita bisa menggunakan layanan yang telah disediakan. Nah, ini adalah beberapa layanan provisioning di Azure. Yang pertama, ada yang namanya portal Azure, ada yang namanya Azure CLI, kemudian ada Azure PowerShell, dan yang terakhir ada Azure Resource Managed Templates. Nah, portal Azure ini dia akan menampilkan serangkaian halaman khusus layanan, nanti akan kita bahas lagi, sekalian kita praktek. Nah, kemudian kalau misalnya Azure Command Line CLI, Command Line Interface, dia akan menyediakan serangkaian perintah yang dapat kita jalankan dari prompt perintah sistem operasi atau code cell di portal Azure. Nah, jadi kita akan untuk menjalankan beberapa perintah, kita harus memasukkan perintah tersebut supaya kita bisa melihat seperti itu. Tapi kalau misalnya di portal Azure, kita langsung bisa mengklik halaman yang kita inginkan. Halaman lainnya yang ingin kita inginkan. Seperti itu. Nah, kalau misalnya untuk yang Azure PowerShell, dia ini menyediakan serangkaian command line ataupun perintah khusus Azure yang bisa kita gunakan di PowerShell untuk membuat dan mengelola sumber daya Azure. Nah, hampir sama ya Azure PowerShell dan CLI ini, dia untuk menjalankan ataupun mengelola
sumber daya Azure, dia menggunakan perintah khusus. Tapi kita nggak akan bahas di sini. Jadi untuk teman-teman yang lebih kepo ataupun lebih mau paham mengenai Azure CLI atau PowerShell ini, untuk komen-komennya bisa dilihat di internet ataupun di Microsoft Learn. Nah, yang terakhir ada yang namanya layanan Azure Resource Manager Template. Nah, ini akan menjelaskan layanan yang kita terapkan dalam file text dalam format yang dikenal dengan JSON atau JavaScript Object Notation. Seperti itu. Jadi, untuk teman-teman yang kepo mengenai CLI atau nanti perintah-perintahnya bisa di search sendiri di Microsoft Word. Kemudian kalau misalnya portal Azure ini bisa teman-teman gunakan jika teman-teman memiliki Azure for Student. Nah, ini kita akan melihat provisioning Azure SQL Database. Ini. Bahasa Indonesia ya. Oke. Intinya bisa tambahin aja kualitinya.
Nah, itu adalah cara untuk provisioning layanan di Azure SQL Database, teman-teman. Nanti kita juga akan praktek di Azure SQL Database. Oke, kemudian untuk mengkonfigurasi database relasional, yang pertama kita harus yang konektivitas dan firewall-nya, kemudian kita konfigurasi autentikasi, yang ketiga konfigurasi akses kontrol, yang terakhir adalah konfigurasi advanced data security. Nah, Azure Virtual Network ini adalah representasi dari jaringan kita di cloud. Jaringan virtual ini juga memungkinkan kita untuk menghubungkan mesin virtual dan layanan Azure bersama-sama dengan cara yang sama seperti Anda menggunakan jaringan fisik di tempat. Nah, ini adalah contoh untuk yang firewall setting, teman-teman. Jadi, teman-teman bisa menggunakan, bisa untuk publik mengakses atau tidak, kemudian client IP-nya dan segala macamnya bisa kalian setting di firewall setting ini. Kemudian kita juga akan melakukan konfigurasi autentikasi dengan yang namanya Azure HD, yaitu Azure Active Directory, di mana dengan autentikasi ini kita bisa mengelola identitas pengguna database dan layanan Microsoft lainnya secara terpusat di satu lokasi terpusat. Nah, kemudian ada Central ID Management-nya, di mana dia ini akan menyediakan satu tempat untuk mengelola pengguna database dan menyederhanakan manajemen. Nah, kemudian untuk yang Azure Role-Based Access Control ini ataupun airbag ini akan membantu kita untuk mengolah siapa yang memiliki akses ke sumber daya Azure dan apa yang dapat mereka lakukan dengan sumber daya tersebut. Nah, kita bisa mengontrol akses ke sumber daya dengan menggunakan peran. Ada 3 jenis penugasan peran di sini, yaitu security principal, role, dan scope. Nah, kemudian ini yang terakhir, yaitu konfigurasi advanced data security. Selain autentikasi dan otorisasi, banyak layanan memberikan perlindungan tambahan melalui keamanan data tindak lanjut. Nah, dengan menerapkan keamanan tersebut, kita bisa mendapatkan perlindungan dan penilaian ancaman. Nah, perlindungan ancaman ini juga bisa mendapatkan kecerdasan, keamanan, dan layanan ke kita. Nah, ini ada kata autentikasi dan otorisasi. Menurut teman-teman, apa itu autentikasi dan apa itu otorisasi? Dan apa itu contohnya? Ini sebenarnya sangat dekat dengan kita, teman-teman. Bahkan teman-teman sebenarnya sering menggunakan autentikasi dan otorisasi. Nah, menurut teman-teman, apa itu autentikasi dan apa itu otorisasi? Silahkan dijawab di kolom chat, teman-teman.
Oke, ini sudah ada yang menjelaskan tentang otorisasi dan autentikasi. Tapi belum ada yang ngasih contohnya. Nah, silakan teman-teman kasih pengertiannya dan kasih contohnya itu. Oke, ini sudah banyak yang menjawab. Apakah ada yang menjawab lagi?
Oke, masih ada. Oke, saya sudah membaca jawaban teman-teman dan jawaban teman-teman semua benar ya. Jadi, misalnya autentikasi ini, dia akan mengidentifikasi pengguna tersebut. Contohnya, kalau misalnya teman-teman masuk ke Teams, teman-teman akan membutuhkan email dan password yang akan membuktikan apakah benar-benar teman-teman pengguna Teams tersebut. Kemudian, otorisasi ini adalah pengaturan atau pemberian hak akses teman-teman. Misalnya contohnya adalah di channel data fundamental ini, teman-teman hanya bisa melihat kontennya saja dan mereply konten tersebut. Namun teman-teman tidak bisa mengelola siapa saja yang boleh join ke dalam channel ini dan siapa saja yang bisa dikeluarkan dalam channel ini. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menjawab. Alhamdulillah kalian benar semua untuk jawabannya. Kemudian, kali ini silakan dipersiapkan laptopnya. Kita akan melakukan lab untuk Azure Provisioning layanan database relasional di Azure. Oke, sudah bisa, udah buka laptopnya ya teman-teman. Sambil teman-teman buka. Oke, semoga teman-teman sudah siap dengan laptopnya dan internetnya. Jadi, untuk teman-teman semuanya, kita akan explore Azure SQL Database. Kita akan buat database resource-nya. Sebelum itu, yang belum mempunyai Azure subscription, nanti teman-teman buat dulu. Kemudian kita akan mencoba menggunakan query ini. Dan kemudian yang terakhir kita akan coba melakukan join. Oke, join table as sales LT product category. Oke, teman-teman nggak ada yang ketinggalan ya, bisa ngikutin. Oke, yang pertama teman-teman buka Azure portalnya. Oke, buka sedikit, usah buka lagi. Oke, ini adalah Azure portal teman-teman, di mana teman-teman bisa melihat di sini, bisa membuat Azure resource-nya. Kemudian teman-teman sebelum membuat resource, tentunya teman-teman harus membuat subscription. Di sini ada SQL Database, ada SQL Servers, dan lain sebagainya. Nah, yang pertama dulu teman-teman, kita akan melakukan membuat yang namanya subscription. Nah, untuk membuatnya teman-teman, nanti diklik aja subscription-nya, kemudian ditunggu, kemudian nanti klik add, kemudian nanti pilih yang sesuai dengan teman-teman semuanya. Nih, karena teman-teman ada yang Azure for Student, teman-teman nanti yang slide over yang per student ini ya teman-teman. Nah, karena saya sudah ada subscription-nya, yaitu Demo Labs, jadi saya tidak akan buat subscription lagi.
Oke, double ke home. Oke, karena saya telah memiliki Azure subscription, kita akan buat yang namanya Create Azure Resources. Dengan cara klik Azure Resources, kemudian cari Azure SQL. Di sini teman-teman, kemudian enter. Oke. Sebelum saya lanjutkan, ini ada teman-teman, ada pertanyaan dari teman-teman yang lainnya. Oke, linknya boleh di-share nggak? Oke, boleh teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau nyoba, ini silahkan saya share di kolom chat ya teman-teman. Silahkan yang mau mengikuti. Ini sudah saya share. Oke. Harus buat akun dulu ya Kak? Tidak teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman semua memiliki Azure for Student, biasanya dari kampus sudah menyediakan email tersebut. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah nyambung ke akunnya, jadi langsung disambungkan. Oke, sebentar. Oke, jadi saya baru ingat teman-teman. Jadi akunnya bukan partner yang mari belajar. Oke, jadi seperti ini teman-teman. Bisa akunnya kalian gunakan untuk akun yang mari belajar, namun saat ini belum bisa digunakan. Jadi insya Allah bisa kalian gunakan ke depan ya teman-teman. Jadi untuk praktek ini, untuk teman-teman yang belum memiliki akun Azure for Student, nanti dilihat dulu bagaimana prakteknya. Kemudian untuk teman-teman yang dari kampusnya sudah memiliki akun Azure for Student ataupun akun Microsoft yang kampusnya sudah bekerja dengan Microsoft, biasanya memiliki akun email ya teman-teman untuk WiFi dan segala macamnya. Nah itu biasanya bisa digunakan untuk ke Azure. Jadi digunakan Azure itu untuk masuk ke Azure Portal, kemudian nanti gunakan yang Azure for Student. Seperti itu teman-teman. Jadi yang bisa silakan nanti gunakan pakai yang sudah ada. Kemudian yang belum bisa, kita tunggu dulu dan kita alami prakteknya dulu. Oke. Kemudian ini akan ada teman-teman. Kemudian kita klik create, kemudian Azure SQL. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, ini teman-teman yang sudah dijelaskan tadi. Ini ada SQL Virtual Machine yang termasuk dalam IaaS, kemudian ada SQL Database dan SQL Managed Instance yang termasuk dalam PaaS. Nah, kemudian untuk resource type-nya, kita pakai yang single database. Kemudian kita klik create. Nah, kalau teman-teman sudah ada subscription, nanti subscription-nya akan ada. Namun kalau misalnya teman-teman ada berapa banyak gitu kan, nanti tinggal di drop down list seperti ini aja teman-teman. Ini karena saya punya satu, jadinya pakai yang Demo Labs aja. Nah, kemudian kita akan buat resource group-nya. Kita klik create new. Kemudian kita akan menggunakan namanya di sini data fundamental.
Oke. Oke, oke. Oke, karena saya tidak memiliki permission untuk buat resource group-nya, jadi saya akan pakai resource group yang sudah ada aja, yaitu data demo. Kemudian saya akan membuat database name-nya, misal oke, data data ketiga. Oke. Nah, kemudian servernya kita akan membuat yang baru yang lebih dekat dengan lokasi kita, yaitu server name-nya tadi apa ya? Oke, server name-nya misal server 02. Oke, kemudian location-nya kita pilih yang Southeast Asia, Asia Tenggara, yang paling dekat. Kemudian authentication-nya use only ini, kemudian set admin tidak. Susah ya sinyalnya. Dan klik off. Oke. Tinggal. Tidak boleh. Oke, kita pakai yang ini aja. Oke, tidak. Oke. Oke, sebentar. Nah, pokoknya nanti di ini teman-teman, saya isi sebentar ya. Oke. Nah, kalau misalnya sudah diisi teman-teman, oke, ini dia. Oke, kalau nggak ada, kita pahami dulu aja ya teman-teman, prakteknya gimana. Kemudian nanti kalau misalnya dari Mari Belajar sudah ada, nanti silahkan dilihat recording ya. Kemudian kalau misalnya memang belum paham juga, nanti silahkan chat saja teman-teman. Oke, kita masuk lagi. Share screen-nya kelihatan ya teman-teman. Oke, ini kita akan pakai database servernya. Ini namanya teman-teman MyServer 9902. Kemudian lokasinya kita pilih yang terdekat dari kita. Kemudian saya menggunakan use only Azure Active Directory Authentication. Kemudian ini adminnya adalah saya sendiri. Kemudian klik OK. Nah, di sini nanti akan muncul baru yaitu MyServer 9902. Nah, kemudian sebentar. Oke, saya salah. Oke. Jadi gini teman-teman. Jadi kita akan membuat SQL database menggunakan database AdventureWorks. Jadi AdventureWorks ini adalah database yang disediakan oleh Microsoft. Jadi kita tidak usah membuat database-nya, kemudian kita nggak usah membuat table dan memutuskan untuk membuat table dan data-datanya. Kita hanya menggunakan AdventureWorks yang sudah ada dari Microsoft. Seperti itu teman-teman. Jadi ini saya akan tambah lagi database-nya namanya AdventureWorks. Oke, database namanya adalah Oke, servernya sudah ada. Kemudian Elastic Pool-nya no. Kemudian
dipancing, kemudian locally. Oke, ini kita kalau misalnya mau konfigurasi database-nya. Nih, kita bisa melihat max-nya berapa, min-nya berapa, teman-teman. Nah, seperti itu. Kemudian kita pakai yang lokal saja. Kemudian kita pilih yang networking. Selanjutnya, kemudian di networking ini kita pilih yang public endpoint, kemudian kita pilih yang kita akan pilih yang firewalls-nya yang yes untuk memperbolehkan kita mengakses ke database server dari Azure Services dan client IP address kita. Oke. Untuk sidang lainnya. Oke. Oke. Kemudian next. Nah, kemudian nih untuk yang di security, yang bagian enable Microsoft Defender for SQL, ini kita pilih yang not now. Kemudian kita next aja ke yang additional setting. Di additional setting ini kita use existing data. Oke, sampel. Nah, option disable. Oke. Oke. Kita pakai yang sampel aja. Jadi, karena kita pakai sampel, jadi Advent database yang bernama AdventureWorks LT ini akan dibuatkan oleh si Azure. Kemudian untuk teksnya tidak, berarti langsung review and create. Kemudian kita langsung pilih, oke. Sebelum pilih yang create, teman-teman, kita bisa lihat bahwa ini adalah storage cost-nya per bulan, kemudian compute cost-nya. Nah, kemudian di sini ada basic information bahwa kita menggunakan subscription yang bernama Demo Labs, kemudian resource group-nya yang data demo, region-nya kita di Southeast Asia, database-nya yang AdventureWorks, kemudian servernya kita yang MySQL Server, dan lain sebagainya. Kalau misalnya sudah dipastikan seperti ini, kita pilih yang create, dan kita tunggu beberapa. Nah, ini ada status deployment-nya. Deployment untuk menggunakan database ini dalam progress. Progress. Nah, kalau misalnya udah komplit, dia akan tampilnya seperti ini. Jadi, database Adventure-nya ini langsung sudah ada, teman-teman. Oke. Oke, sambil nunggu ini deployment-nya sukses, teman-teman, apakah teman-teman ada yang ketinggalan atau mau bertanya?
Oke. Belum ada yang bertanya ya teman-teman. Ini masih progres. Nah, ini sudah. Oh ya, karena memang dari info mari belajar belum bisa teman-teman gunakan untuk praktek Azure ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa digunakan setelah minggu depan. Oke? Oke, sebentar teman-teman, di sini lagi azan, saya azan dulu ya. Maksudnya kita dengarkan azan dulu ya teman-teman. Kalau teman-teman yang tanya silakan tanya di kolom chat. Oke. Oke, Fatmawati. Aku coba login yang tadi dikirim ke kakak, cuma tampilannya beda ya. Beda seperti apa? Fatmawati bisa share screen? Silakan Fatmawati. Oke, ini adalah yang bertanya Fatmawati sepertinya sedang mengalami kesulitan yang sama. Kalau misalnya Fatmawati tidak bisa share screen, mungkin Muhammad Daniel bisa share screen. Halo Daniel, halo Fatmawati, gimana? Halo Kak, Konfirmasinya? udah udah keluar belum itu screen saya? Belum. Oh belum, bentar. Ini yang mau screen itu yang screen apa window Kak? Yang screen.
Oh, yang screen. Udah Kak. Halo Kak, udah apa belum ini? Kalau di saya belum, Daniel. Oh, Teman-teman udah belum? bentar dulu. Belum, Kak. Masih belum keluar Kak. Belum. Oke, sepertinya Daniel terkendala. Oke, karena Pak Slamet juga tadi nge-like Iya, pertanyaan Pak seperti Mawati. yang dikirim Pak Slamet itu Pak. Oke, siap-siap. Oke, terima kasih Pak Slamet. Jadi ini yang tampilnya dari yang link saya kirim tadi, teman-teman. Kemudian teman-teman pilih yang choose your database. Kita akan menggunakan Azure SQL Database. Kemudian pilih yang launch exercise. Nah, setelah launch exercise, kita akan mendapatkan sebuah apa ya ini? File seperti ini, file HTML seperti ini, di mana ini adalah step-step untuk melakukan provisioning and Azure SQL Database Resources. Nah, kemudian di sini kan sudah ada tanda ya bahwa kalau misalnya kita mau explore Azure SQL Database ini, yang pertama kita harus ada yang namanya Azure subscription. Kemudian setelah itu kita login ke Azure Portal. Biasanya nanti pilih yang Azure Portal ini, kalian akan setelah login kemudian memasukkan nama, email dan password, kalian akan masuk ke halaman home ini, teman-teman. Kak, sebelumnya mohon maaf. Boleh diulang dengan agak lambat nggak Kak? Soalnya jaringan saya agak jelek nih. Terima kasih Kak. Iya, gimana pertanyaannya, Maaf? Maaf sebelumnya, bisa diulang yang dari awal nggak? Soalnya jaringan saya agak jelek gitu. Jadi lama buat Oke. loading gitu. Terima kasih Kak. Baik, Muhammad. Oke, kita ulang lagi ya, teman-teman. Jadi, teman-teman akan buka link yang telah saya kirim di chat. Kemudian nanti tampilannya akan seperti ini. Akan ada tulisan exercise explore Azure Relational Database Services. Kemudian setelah itu teman-teman pastikan bahwa teman-teman memilih yang Azure SQL Database.
Nah, setelah itu kemudian teman-teman launch exercise, diklik. Nah, setelah teman-teman mengklik, teman-teman akan mendapatkan file export Azure SQL yang bereksistensi .html. Nah, kemudian nanti diikutin aja teman-teman. Sebelum diikutin, teman-teman harus punya subscription dulu. Harus diingat ya teman-teman. Nah, untuk masuk ke Azure-nya, teman-teman silahkan klik yang Azure Portal. Benar. Karena kita membutuhkan file ini, jadi jangan langsung diklik teman-teman, tapi klik kanan, kemudian open in new tab. Nah, kemudian kita sign in. Nah, dan ini adalah contoh dari tampilan dari Azure teman-teman semuanya. Nah, untuk teman-teman yang belum memiliki subscription, nanti silahkan klik subscription-nya dulu, kemudian pilih yang add. Nah, kemudian karena teman-teman yang pakai Azure for Student, nanti silahkan yang pilih yang Azure for Student, kemudian tambahkan informasi yang diinginkan, yang dibutuhkan. Nah, karena saya sudah memiliki yang Demo Labs, teman-teman, maka saya tidak akan membuat subscription lagi. Namun kalau misalnya teman-teman belum ada, itu adalah cara untuk membuat subscription tadi. Nah, kalau misalnya sudah ada teman-teman, nah teman-teman kembali ke home, dan teman-teman lihat di bawah recent ini. Untuk yang subscription yang telah teman-teman buat, di samping nama ini akan terdapat kunci kuning seperti ini. Dan ini adalah subscription yang teman-teman bisa gunakan untuk membuat create resources. Nah, untuk membuat resources ini, teman-teman, silakan teman-teman klik add resources. Nah, kemudian kita lihat lagi di langkah-langkahnya. Kita cari yang Azure SQL. Oh ya, ini. Bentar. Nah, ini sudah ketemu yang Azure SQL, kemudian pilih yang create, yang Azure SQL lagi. Dan ini sedang running, teman-teman, ditunggu saja. Nah, kemudian ini adalah services yang sudah digunakan, yang sudah dijelaskan tadi, bahwa ini ada SQL database, ada managed instance dari SQL virtual machine, SQL database, dan SQL managed instance ini adalah contoh dari layanan PaaS. Nah, kalau misalnya SQL virtual machine ini adalah contoh dari IaaS, teman-teman. Nah, kemudian lanjut untuk prakteknya. Di sini ada 3 yang sudah dijelaskan ya. Ini ada tipenya, ada yang single database, elastic pool, dan database server. Nah, kita akan pilih yang single database, kemudian kita klik yang create. Nah, di sini pilih Demo Labs, karena saya tadi subscription-nya ada yang Demo Labs, kemudian resource group-nya, karena saya tidak diizinkan untuk membuat yang baru, jadi saya akan membuatkan resource group. Namun teman-teman pasti ini belum ada resource group-nya, jadi di create new saja teman-teman, kemudian ketik sesuai nama yang teman-teman mau. Nah, kemudian untuk database name ini, jika teman-teman perhatikan bahwa pada praktek kali ini, teman-teman, kita akan menggunakan database yang bernama AdventureWorks, di mana database AdventureWorks ini adalah database milik Microsoft.
Jadi database-nya ini teman-teman sudah punya tabelnya, kemudian dia juga sudah memiliki data-datanya. Jadi kita tidak perlu memikirkan data apa saja yang harus kita inputkan. Kemudian ketik yang AdventureWorks. Nya gede nggak ya? Oke. Oke, nya gede ya, ternyata AdventureWorks. Nah, kemudian ini server name-nya. Kita create new saja, teman-teman. Kemudian klik MySQL apa misal. Nah, kemudian location-nya kita pilih yang terdekat dengan lokasi kita. Jadi kita pilih yang Southeast Asia, Asia Tenggara. Kemudian ini, kemudian set adminnya, kita pilih adminnya yaitu nama kita. Ini sebentar. Bentar saya isi dulu ya teman-teman. Nah, sekarang sudah seperti teman-teman klik aja. Nah, ini muncul nih server kita buat tadi. Kemudian yang untuk yang SQL Elastic punya kita pilih no, kemudian workload-nya kita pilih yang development. Kemudian karena saya tidak mau mengubah ini, jadi saya tidak akan mengubahnya. Namun kalau misalnya teman-teman di kemudian hari mau mengubah course-nya berapa, minimalnya berapa, nanti silakan main-main di sini ya teman-teman, data max-nya segala macamnya berapa. Nah, misalnya balik gitu ya. Baik. Kemudian ini paling yang local redundant. Kemudian di bagian networking sini, ini kita yang connectivity-nya kita pilih yang public endpoint. Kemudian untuk yang firewall rules-nya kita klik yes semua. Kemudian masuk ke security yang enable Microsoft Defender for SQL, ini kita klik yang not now aja. Oke, kemudian masuk ke sini untuk yang additional setting, karena kita ingin menggunakan database, jadi di sini bisa kita menggunakan blank database, restore, ataupun menggunakan backup, atau menggunakan sampel database untuk database yang baru kita buat ini. Karena kita ingin menggunakan sampel, jadi kita pilih yang sampel saja. Kemudian nanti database yang bernama AdventureWorks LT ini akan di-create sebagai sampel database kita. Kemudian teksnya sepertinya tidak. Kemudian langsung klik review and create. Kemudian pilih yang create. Nah, kemudian tunggu sampai deployment-nya selesai. Nah, karena tadi kita sudah membuatnya dan ini adalah hasil dari punya kita tadi, teman-teman. Nah, nanti ada kelihatan di resources-nya. Kemudian kita klik yang ini. Ini adalah AdventureWorks yang telah kita buat. Oke. Oke. Kita lihat di query editor. Nah, ini teman-teman. Ini kita menggunakan database yang namanya AdventureWorks, dan ini adalah table-table yang sudah ada. Jadi kalau misalnya pakai sampel, kita pakai
yang sudah mereka sediakan. Ini ada views-nya, kemudian ada store procedure-nya juga. Oke, kalau misalnya teman-teman membuat database yang baru, tidak menggunakan sampel seperti ini pasti otomatis di tables-nya maupun di views dan storage procedure-nya ini akan kosong. Kalau misalnya teman-teman pakai yang Adventure Word, database Adventure Word milik Microsoft, teman-teman langsung memiliki tables-tables seperti ini. Kita lanjut ya. Oke. Oke. Nah, karena kita ingin memastikan bahwa sebenarnya ada nggak ya datanya di dalam table-table ini, maka kita bisa menggunakan query SQL dengan cara select all dari data dari table mana. Misal di sini adalah sales produk yang seperti ini. Titik dua nggak? Titik koma tidak ya? Sorry, titik koma juga. Oke, jadi di sini kita akan select ini akan mengambil bintang ini artinya adalah semua dari tabel yang bernama sales product. Nah, ini tabelnya teman-teman. Untuk menjalankannya, kita klik run. Dan ini query-nya sedang running dan sukses dalam 3 detik. Dan ini adalah, ini nggak bisa ditarik ya. Oke, ini adalah entitas ataupun atribut ataupun data-data dari table sales.product. Nah, di sini ada entitasnya, ada product ID, name, product number, kemudian atributnya ada 650, 680, 706 dan sebagainya. Itu resultnya. Nah, kemudian misalnya kita bisa lihat bahwa sales.product ini memiliki 295 baris. Seperti itu. Kalau misalnya teman-teman ingin melihat semua baris dari table customer misal, ini sama juga query ataupun penulisan dalam SQL-nya, yaitu select from sales customer. Nah, sales customer. Kemudian titik 2, jangan lupa filter. Dan ini adalah semua data yang ditampilkan dari table sales customer. Kita bisa lihat bahwa query-nya sukses dalam 0 detik. Dan kita dapat informasi bahwa barisnya ini ada 847. Nah, selanjutnya, selanjutnya adalah kita akan mengambil beberapa entitas ataupun beberapa kolom saja, yaitu kolom product ID, nama, list price, produk kategori ID dari table sales.product. Nah, jadi copy, kemudian kita select, kemudian kita run. Kalau misalnya kita run semua, teman-teman, tanpa kita block, dia akan running semuanya. Seperti itu. Nah, ini teman-teman yang bisa kalian lihat. Jadi, lihat ya perbedaannya. Kalau misalnya kita select bintang, artinya kita mengambil semua data kolom yang ada dari
table sales product. Nah, kalau misalnya yang query yang kedua ini, kita ingin mengambil kolom yang bernama product ID, nama, list price, dan produk kategori dari table sales.product. Nah, kita bisa lihat bahwa di sini row-nya sama ya, 295. Nah, kalau misalnya hanya nama dan produk ID, nanti query-nya seperti ini, teman-teman. Namun, di sini saya hanya ingin menampilkan seperti apa SQL database di Azure, tidak lebih ke inti SQL-nya ya, teman-teman. Seperti itu. Jadi ini mengambil semuanya. Ini adalah query untuk mengambil semua kolom dari suatu table. Ini adalah query untuk mengambil beberapa kolom dari sebuah table. Bisa dipahami ya, teman-teman? Oke, selanjutnya kita akan melakukan join data dari sales produk kategori. Jadi join ini sebenarnya ada macam-macamnya, teman-teman. Ada full join, ada outer join, ada inner right join, ada left join. Di sini kita melakukan inner join, yaitu kita akan melakukan join produk kategori yang ada di ini yang sales produk dan produk kategori yang ada di sales produk kategori dengan menampilkan produk ID, produk name milik si sales produk ini, dan kita juga akan menampilkan nama dan list price. Oke. Oke. Dan ini sudah muncul, teman-teman, produk ID, produk name dari table sales produk kategori, dan di sini juga sudah tampil kategori dan list price. Oke, dari kategori sudah tampil kategori dari table sales produk kategori, dan sudah tampil juga list price dari table sales product. Oke, seperti itu teman-teman, bagaimana menggunakan SQL database di Azure SQL Database. Sampai sini teman-teman, apakah ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Oke, ini ini pada pertanyaan bagus dari Yohanes. Untuk dasarnya tetap menggunakan bahasa SQL kan Kak, tapi hanya platformnya saja di Azure. Iya, benar Yohanes. Jadi mau teman-teman gunakan di
platform mana saja, sintaks ataupun query SQL-nya ataupun bahasa SQL-nya tetap seperti itu. Jadi ya, pengen ngasih kalian gambaran bagaimana kegunaan di Azure dan di SQL. Aku punya yang namanya SQL Server Management Studio, di mana ini bisa dipakai di lokal maupun di cloud. Nanti kalau misalnya di cloud nanti dihubungkan saja di Azure-nya. Jadi intinya teman-teman menggunakan yang SQL maupun di lokal gitu kan, itu sama teman-teman, sama bahasanya seperti itu. Kalau misalnya mengambil data sama saja, yaitu select tanda bintang from table apa, seperti itu. Coba kita praktek langsung aja. Di sini saya sudah memiliki database yang bernama Adventure Work. Kemudian kita klik new query. Kemudian misal kita ingin mengambil yang namanya bintang from table apa ya. Oke, misal sales apa namanya, sebentar, expand dulu. Itu ini aja. Tidak ada database ya. Tabelnya apa aja ya? Saya lupa deh. Produk. Oke, ini namanya produk. Oke, tabelnya apa di sini saya lupa teman-teman. Kita tunggu expanding dulu ya. Ini kenapa lama sekali dia?
Oke, jadi sama aja nih teman-teman. Nih, kita ya persamaannya. Bahwa memang benar teman-teman. Kalau misalnya saya menggunakan select query, yang penting database-nya ada gitu. Tabelnya ada, database-nya ada. Dan dia juga akan langsung memunculkan kayak gini. Jadi dia akan melihat semua kolom-kolom yang ada di dalam sales customer ini. Sama halnya kayak sama halnya yang kita tadi waktu di sini ya teman-teman. Karena kita men-select all from sales customer misal. Oke, ini adalah nama. Tapi bisa melihat ya tadi bahwa semua kolomnya ketika kita menggunakan perintah ini dari table ini semua kolom dan semuanya datanya sama, maupun yang di Azure maupun yang di SQL SQL Management Server Studio ini teman-teman. Jadi intinya adalah mau di mana aja, platformnya mana aja, aplikasinya apa aja, kalau misalnya dia menggunakan SQL, dia akan sama teman-teman. Yaitu menggunakan bahasa SQL yang seperti ini. Jika memang dia jenis ataupun dialeknya sama. Ini bisa digunakan sama karena dia sama juga dengan TSQL yang sudah kita bahas tadi ya teman-teman, bahwa TSQL ada yang PGSQL dan LTSQL. Tapi secara pemakaian mereka sama dan penggunaannya juga tidak beda jauh. Seperti itu, Yohanes dan teman-teman. Ini yang lain kalau nggak salah banyak ya tadi. Bagaimana? Sudah bisa dimengerti? Oke, tidak apa-apa, Daniel. Yang penting teman-teman mendengarkan pertanyaan jawab. Sis, teman-teman, apakah pertanyaan? Oke, menunggu teman-teman. Hanif, silahkan. Sudah selesai, Kak? Kedengaran, Hanif, silahkan. Oke. Ya, teman-teman bisa dinyalakan kameranya ya. Kita ada di sesi foto. Oh iya, aku mau mengingatkan jangan lupa untuk mengisi presensi dan logbook ya teman-teman. Dan kemarin tuh aku udah bilang juga kalau misal nih kalian ngilang gitu tanpa kabar, bakalan kedetek gitu. Nanti bakalan aku hubungi. Soalnya kalau waktunya itu tuh kurang dari yang ditentukan oleh Mari Belajar, bakalan aku hubungi gitu ya teman-teman. Oke, aku hitung ya teman-teman. 1, 2, 3. Sebentar teman-teman, belum muncul. Aduh. Kak Hesti boleh minta tolong nggak? Dia aku nggak muncul-muncul nih screenshotnya. Oke. Oke, ini ada 2 page ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang di page pertama, ngadep kamera dalam hitungan ketiga kita senyum. Oke, 1, 2, 3. Oke, baik. Untuk yang page kedua,
Silakan teman-teman lihat kamera, senyum. Dalam hitungan ketiga, saya ambil press screen-nya ya. Oke. 1, 2, 3. Oke, baik teman-teman. Nah, Terima sekali lagi kasih. teman-teman, kita akan menggunakan together mode supaya terlihat lebih dekat. Oke, teman-teman silakan aktifkan together mode-nya. Kita coba change ke ini yang warna hitam supaya seperti sedang dalam ada kelas seperti itu. Nah, oke teman-teman, lihat kamera. Dalam hitungan ketiga saya akan melakukan print screen. Oke, lihat kamera, senyum. 1, 2, 3. Baik, terima kasih teman-teman. Oke, karena sudah tidak ada yang bertanya, maka saya tutup ya teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya hari ini. Terima kasih juga atas keaktifannya teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih teman-teman. Saya izin live ya. Terima kasih, Kak.